Shalom. Mari kita mulai kebaktian kita untuk pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita mau pujikan diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bawa aku dekat dalam hati-Mu. Bawa aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
yang di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, yang di penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, yang di hadirat-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Betul Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan Yesus. Diam di dalam kasih-Mu Tuhan, diam di dalam lingkupan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus kami mempunyai kerinduan untuk memuji meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah itu Tuhan rasa syukur kami Tuhan yang paling dalam untuk kami boleh menyembah memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami semua mau memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini dengan sepenuh hati. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama berdiri, kita pujikan Tuhanku hebat. Tuhan yang hidup di dalam kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalam, menjadikanku lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Ku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Tuhanku pemenang, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa, ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, surga bumi bersorak, kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis
Pujian buat Tuhan Yesus kita. Ya. Silakan duduk. Ya. Tuhan Yesus sudah luar biasa. Tanggal 9 kemarin Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya untuk hidup kembali ya. Dan berjalan-jalan bersama murid-muridnya selalu memberitakan Injil ya selama 40 hari. Nanti kita tanggal 18 Mei memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa telah menyelamatkan kita semua. Allah kita adalah Allah yang kudus, selayaknya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus karena Allah kita adalah yang kudus. Mari kita sama-sama pujikan, kudus-kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud Allah semesta alam,
Kudus, kuduslah Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, betul Tuhan Yesus, tidak ada kata yang lebih baik Tuhan selain kami mengucapkan syukur Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas urapan Tuhan atas kami, atas damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan selama ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus untuk lebih mengenal Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus disirami oleh firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus menjadi emas yang murni Tuhan Yesus. Dan kami rindu juga Tuhan Yesus semakin kudus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, hanya Roh Kudus yang dapat mengubah kami semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk pembicara hari ini urapi Tuhan Yesus. Biarlah jamah Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami siap mendoa. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih, kita mau membaca Yosua 1 ayat 2 dan 3, dan kali ini akan dibacakan oleh Pak Jimmy. Yosua 1 ayat 2 dan 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, terima kasih. Jadi yang bagian pertama ini adalah Yosua 1 ayat 2 dan 3, yaitu agar Yosua bersiap untuk menyeberangi Yordan dan menuju negeri yang Tuhan berikan, menuju tanah Kanaan. Dan Tuhan berjanji bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi kita melihat satu tentang janji Tuhan, ya. Dan janji ini Tuhan pasti genapi, pasti laksanakan. Tidak ada satu janji pun yang Tuhan tidak pernah laksanakan. Ya. Kalau Tuhan pergi, misalnya Ibu Lina ya, saya kasih contoh. Dia dulu bekerja dengan gaji yang bagus ya. Tetapi Tuhan bilang harus meninggalkan kemudian pekerjaannya ya, dalam perjalanan pelayanannya ya. Dan dia menjadi penolong bagi Pak Pendeta Daniel. Dan kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang menggenapinya ya. Bersama Pak Daniel dan ayah ibu dari Pak Daniel ya, bukan hanya satu gereja ya,
gereja GBI Sinai, Hermon, dan di Sukamena, ya, GBIS, ya itu ya. Nah, jadi di sini, nah, satu kali seorang misionaris bersama istrinya, ya, itu dia mendapat visi, mendapatkan misi harus pergi dari negaranya, dan dia harus menuju ke satu tempat, ya, negara lain, di mana penduduknya di satu tempat itu, ya, bukan seluruh negaranya, ya, itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Di sana mereka masih menyembah pohon, ya, kuburan sebagai tempat keramat, dan mereka percaya bahwa jikalau mereka berdoa di situ, Tuhan di situ mereka akan menerima, ya, di situ akan dilindungi, dan nggak ada orang yang berani ke tempat itu karena bisa saja dibunuh. Tetapi karena misionaris ini mendapat perintah dari Tuhan, maka dia pergi. Dan sesampainya di sana betul saja dia ditangkap, ya, oleh anak buah dari ketua suku di tempat itu, dan kemudian akan dibunuh, ya. Ketika akan dibunuh, ya, istrinya sudah gemetar pegangin tangan suaminya. Suaminya bilang jangan takut, dan kemudian dia berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan, ya. Dia nggak bersiap apa-apa, tapi Roh Kudus memberikan hikmat, ya. Dan dia bilang saya siap dibunuh, tapi saya mempunyai buku ajaib, ya. Dan dia tunjukkan Alkitab. Ini adalah buku ajaib, ya. Maka maukah, katanya kepada bapak itu dan pengikutnya, untuk saya membacakan. Oh, nggak mungkin, satu buku, mana bisa, katanya. Ya sudah, saya baca saja, ya. Berilah kesempatan 3 hari, kalau boleh 1 minggu. Lalu Tuhan memberikannya hikmat, dia baca kitab Kejadian dan dicampur dengan kitab Yohanes. Dan apa yang terjadi setelah seminggu nggak dibunuh, tapi kepala suku dan itu masih ragu, dan dia membacakannya. Dan sampailah mereka kepada pengertian di dalam kitab Kejadian dan Yohanes dan Injil yang lain itu, bahwa Tuhan adalah pencipta, tetapi Tuhan yang pencipta itu sebagai Allah Bapa, dia datang ke dalam dunia, ya, dalam diri Yesus Kristus, ya, anaknya yang tunggal, dan Yesus Kristus itu mati, ya, untuk orang yang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Dan dia merasa senang ketika dibacakan di dalam kitab Perjanjian Lama bagaimana Allah berperang melawan musuh-musuhnya dan menang. Bagaimana Allah memimpin Yosua dan memberikan, ya, tanah Kanaan kepada Yosua sesuai dengan yang dijanjikannya. Maka dia bilang kepada pengikutnya, saya percaya ini sebuah kebenaran, ya, dan bukan hanya 7 hari, sebulan, ya. Setelah percaya terus melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan itu dinyatakan di dalam bagian yang kedua, ya, yaitu Yosua 1 ayat 5. Silakan. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ini adalah bagian kedua dari perenungan kita pada hari ini. Yosua tahu betul, ya, sifat dan kecenderungan umat Israel yang dipimpinnya, ya. Bagaimana mereka suka melawan kepada seniornya, yaitu Musa, yang sekali itu begitu hebatnya, Tuhan beri urapan saja, ya, dan sangat berpengalaman, ya. Umat Israel ini sering melawan, memberontak, tidak mau menurut firman Tuhan melalui apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. Nah, apalagi saya
saya belum begitu berpengalaman seperti Yosua. Saya lebih muda dari dia. Ya. Apakah aku sanggup gitu ya memimpin bangsa ini? Ya. Kalau Musa saja suka dibikin pusing kepala, 7 keliling kepala Musa berputar-putar ya menghadapi bangsa Israel ya. Kalau kita menghadapi kesulitan, sering kan orang mengalami vertigo atau migrain ya. Nah, memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi yang jelas pasti Musa merasa pusing 7 keliling menghadapi umat Israel yang begitu tegar tengkuk, yang suka memberontak ya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada umatnya. Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan tetap pegang janjinya. Ya, untuk umat Israel itu sampai kepada tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan tentunya hati Yosua ketar-ketir juga. Ya. Barangkali kalau Yosua memakai logika, memakai akalnya saja, mungkin dia akan mogok, mungkin dia akan mundur, ya, untuk memimpin bangsa Israel, ya. Karena yang dihadapi Musa itu bukan hanya harus memimpin mereka memasuki tanah Kanaan, ya, dengan iman, tetapi juga harus menghadapi manusia, ya. Dan saudara-saudara, menghadapi manusia itu nggak mudah. Ya, saudara kalau mau menang menghadapi sesamanya harus menang melawan diri sendiri, ya, diri sendiri yang suka sombong, yang suka mau menang sendiri dengan istri, ya. Nah, saudara-saudara, bukankah demikian juga istrinya, gitu ya? Jadi supaya seimbang ya. Wah, Ibu Juniasi perempuan nih, jadi ngomonginnya suaminya, ya. Loh, apakah Pak Domingus ya sebagai suami yang hebat, menjadi teladan buat saya dan buat anak-anak dan buat jemaat juga, buat mahasiswanya, tidak punya kekurangan? Punya, ya. Saya juga kadang-kadang sedikit pusing 7 keliling, kadang-kadang juga ya menghadapi sedikit kekurangannya itu, ya. Walaupun sedikit, ya bikin pusing 7 keliling. Nah, Juniasi apalagi ya lebih sering gitu membuat Pak Domingus 7 keliling gitu ya. Tetapi tentu kalau kita punya keburukan, jangan sampai keburukannya 70, kelebihannya 30. Ya, keburukannya 1, 2, 3 sih wajar ya, sejauh kita kemudian datang kepada Tuhan. Ada orang yang diem loh ya, suami atau istrinya, tetapi dia pasif agresif. Ya, itu muka ditanya nggak tahu, ya, atau diem. Nah, ayo model siapa tuh suami-suami yang kayak gitu, istri yang kayak gitu? Oh, nggak ada ya di GBI Sinai mah ya. Suaminya itu sabar ya, walaupun istrinya bawel ya, tukang ngomel ya, gara-gara urusan anak kecil aja, papa sih gitu sih, makanya tuh jadi anak yang nggak nurut, papa sih suka manjain. Ya, memang gampang ya nyalain suami, tapi bersyukurlah para suami, itulah ya istri yang Tuhan berikan. Ya, karena kalau nggak istrinya cerewet gitu ya kepada dia dan terutama mencereweti anaknya, barangkali anaknya nggak akan disiplin karena papanya kerja sepanjang hari. Jadi puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, saya dapat istri cerewet begitu ya. Satu hari ya, ini saya dengar dari orang lain ya, ada bapak tuh yang keren, ganteng, kaya gitu ya, baik. Tapi punya suami, ampun, kalau ngomong kayak kereta api ya. Dan di kantornya dia menangani ratusan karyawan itu berwibawa. Kalau ngadepin istrinya, "Nji Bu, nji, iya. Supaya istrinya kalau ngomong jangan sekali jadi 3 kali. Jangan 3 kali jadi 7 kali.
Tapi apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah bahwa dengan keperbedaan mereka ini ya, dan istrinya ini baik sekali ya. Suaminya disiapkan masakan. Dia sudah bangun jam 4. Dia nggak mau ada pembantu walaupun orang kaya, atau kalau dia punya pembantu pun kemudian ya dipaksa oleh suaminya yang sayang, dia selalu menyiapkan makanan buat istrinya. Bahkan buat suaminya. Bahkan suaminya itu dikasih bekal ya. Direktur tuh dikasih bekal supaya sehat ya. Nggak mau, ya udah. Yang penting ada 3 macam buah. Apel karena orang kaya ya, jeruk, pisang. Ya, kadang-kadang diganti sama pepaya. Jadi saudara-saudara, dengan kekurangan istri ini banyak kelebihannya dan mereka hidup harmonis. Jadi saling mencintailah Bapak Ibu suami istri di sini. Saudara, Yosua juga bertanya-tanya, ya. Walaupun ketika hatinya kecil dan ciut, dia bertanya, mungkinkah aku membawa mereka memasuki tanah perjanjian ini? Apakah aku akan kuat? Ya, seperti Musa aku kuat, ya. Tapi Musa berjalan. Dia punya brave heart. Dia punya hati yang berani. Hati yang berserah. Hati yang beriman kepada Tuhan. Bukankah kita juga bertanya-tanya ya, kapan nih pandemi COVID akan berakhir? Ya, Bapak Presiden kita sudah mengumumkan new normal. Orang-orang di luaran boleh nggak pakai masker. Saya bilang ke suami saya, tetap pakai masker. Jaga protokol kesehatan. Saya tidak melarang-larang saudara ya. Kalau boleh sekarang COVID sedang tinggi lagi. Mari mulai minggu depan kalau hari ini tidak bawa masker, mulai pakai masker lagi. Karena COVID mulai meningkat drastis. Ya. Dan yang meninggal juga ribuan. Ya. Dengar-dengarnya ini di Singapura sedang melonjak sangat tinggi. Ya. Di mana teman saya sedang ke anaknya. Karena anaknya melahirkan anak perempuannya ya, jadi punya cucu ya. Tapi kalau saudara tidak mau pakai masker ya silakan ya, kecuali kalau ada larangan kembali dari pemerintah ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Ya, ada 3 Tuhan menyertai Yosua. Di dalam bagian kedua ini Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Kalau Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa tanah yang dipijaknya itu akan diberikan kepada Yosua, maka Tuhan juga akan menyertainya. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Dan terbukti bahwa Yosua dan umat Israel bisa memasuki tanah perjanjian ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang ketiga adalah be strong and be courage. Mari bacakan Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ya. Di sini kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Pada bagian ketiga ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Yosua harus menguatkan hatinya, Yosua harus meneguhkan hatinya, dan Yosua harus punya brave heart. Ya. Hati yang tetap berani untuk maju, ya, memimpin bangsa Israel dan kemudian memperoleh kemenangan dan menyaksikan, menikmati berkat Tuhan, bagaimana Tuhan menepati janjinya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan menyertai, ya pasti, ya. Kalau Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan
Yosua dan umatnya? Pasti. Dan kepastian itu juga menjadi milik saudara dan saya. Ya. Milik kepada sahabat-sahabat saya yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Ya, kepada keluarga besar saya. Nanti saya akan kirim ya. Akan minta videonya dari gereja ya. Supaya hari ini mereka bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Be strong and be courage ya. Bapak Ibu yang kekasih, saya mau bersaksi tentang keluarga saya bukan untuk gagah-gagahan. Suatu hari ayah ibu saya mengalami jualannya sepi. Dan ayah saya sakit sudah lama, jadi nggak jual cita di pasar pagi. Ya, di kota kelahiran saya di Cirebon. Lalu ibu saya jual gitu ya, warungan, tetapi sepi. Ya, kecuali kalau ada anaknya yang sekolahnya dipindah. Dan ibu saya nggak mau. Ya, jadi tetap sekolah di sekolah Kristen yang paling ngetop di Cirebon. Ya, dan butuh biaya yang tinggi. Ya. Jadi ibu saya berkorban. Dan ibu saya berkorban kemudian dia menjual bubur pacar Cina. Itu loh, bubur mutiara itu yang warna-warninya bunder ya. Tapi ibu saya nggak beli. Jadi dia bikin dengan air hangat ya. Kemudian saya bantu menggilas dan saya bantu memotong. Dan pagi-pagi jam 3 sudah bangun. Awalnya ibu saya bangun jam 5. Dijual di depan rumah jam 6. Jadi kita setiap pagi kalau ke sekolah sarapannya bubur pacar Cina. Sebab hari pertama sampai ke-7 nggak laku. Ya, banyak sisanya. Tapi ibu saya percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan tetap menjualnya sampai di hari tertentu bukan hanya bangun jam 5. Bangun jam 4. Karena tetangga itu ada anaknya ya. Dan teman-temannya suka bubur pacar Cina. Jadi satu travel kalau berangkat gitu ya, pesan 10 bungkus. Ya. Jadi bisa ya menghidupi. Tapi lama-kelamaan gak kuat juga. Ya. Apakah ibu saya gak was-was? Ayah saya was-was, ciut hati. Dan ayah saya sudah terbuka kepada Tuhan Yesus. Awalnya saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya terima janji Tuhan, saya imani. Ya, bila mana satu keluarga percaya kepada Tuhan Yesus, maka seluruh keluarganya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dari kisah para rasul. Dan ayah saya bilang kepada ibu saya, ya, Braveheart, ya yang nggak ngomong pakai bahasa Inggris ya, jadilah berani. Kita harus tetap kuat. Gimana ya? Saya udah punya tabungan nih sedikit, ya udah. Gimana ya? Mama saya kan pinter dagang, jual ayam saja. Waduh, siapa yang motong? Kata bapak saya. Kamu sama saya potong ayam. Jadi potong sendiri, nggak punya pembantu. Bapak saya sih orangnya sedikit penakut gitu ya. Suka gitu ya kalau motong. Lalu ibu saya bilang, udah biar saya sendiri. Tapi ya ayah saya kesian juga. Awalnya 2, ya selama seminggu makan ayam setiap hari kami. 3 hari. Tapi kalau 3 hari makan ayam sisa kan lama-lama bangkrut ya. Lalu kemudian ada satu pegawai hotel di Cirebon, kalau tidak salah Hotel Karisma, yang beli ayam bapak ibu saya. Ya, awalnya beli 1, lama-lama 5. Jadi jualan ibu saya 5. Kalau pesanan bisa 10, bisa 20. Kalau tamu hotelnya banyak. Ya. Dan Bapak Ibu mau tahu? Ya. Untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi itulah yang dilakukan Bapak Ibu saya, berjualan ayam potong di pasar pagi Cirebon. Ya. Dan adik saya yang tengah tidak lulus, karena memang pada saat itu masih dalam kesulitan keuangan ya.
Jadi saya dengan adik bungsu saya bisa selesai S1. Nah Bapak Ibu yang kekasih, tentunya dalam brave heart, ya, dalam hati yang berani ini, bapak saya berdoa. Ibu saya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak saya topang pagi, siang, malam, makan dia berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tidak akan kekurangan kami. Bapak Ibu, kata percaya berasal dari bahasa Ibrani aman. Dan dalam bahasa Indonesia, padanannya dalam bahasa Indonesia itu berarti iman. Memang kata aman ini bisa mempunyai beberapa arti. Tapi saya artikan saja dua ya. Yaitu menjadi teguh ya. Dan percaya. Percaya itu menjadi teguh dan memelihara ya. Jadi utamanya dari kitab aman ini, kita harus punya keyakinan yang teguh, yang kokoh, dan percaya bahwa Tuhan memelihara. Dan Bapak Ibu, untuk percaya itu maka kita harus be strong and be courage. Jadilah kuat, jadilah berani. Saudara-saudara harus menghadapi masalah. Kalau misalnya saudara jual, dagang sembako nggak laku, saudara bisa banting setir, jual apa? Makanan basah, keliling, ya. Barangkali saudara bisa menjadi orang yang seperti toko-toko tertentu loh, jual keliling lalu punya 5 kios, 10 kios, ya. Karena jadi berani, jadi kuat. Oh, saya jualan jusnya nggak laku, saya mau belajar teknologi, ya. Harus belajar loh, teknologi loh, ya. Iman itu juga harus disertai akal loh. Akal itu juga harus disertai dengan kerja keras loh. Coba keliling, ya, nggak punya kios, keliling, pakai motor, ya. Teman-teman gereja, jangan jualan di gereja, di WA mau beli nggak, ya. Saya jual jusnya 3 macam hari ini, 3 macam, anterin ke Bu Juniasi. Ya Bu Juniasi minimum beli harus 5 ya, karena jauh begitu ya. Ke Ibu Lina, ke yang lain, saudara bisa laku 50. Ya, seminggu 2 kali saja. Lama-lama, punya pegawai 7. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan jangan lupa memberikan persembahan dan perpuluhan ke gereja ini. Amin. Bahkan sebelum saudara punya 7 kios pun. Harus berani, harus teguh memberikan persembahan. Harus berani, harus teguh tetap ke gereja. Kalau nggak punya uang transport, jalan kaki 1 jam. Enggak apa-apa, Tuhan ringan. Yang keempat, Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Baik, terima kasih. Di sini ada 2 catatan pada bagian keempat ini, Yosua 1 ayat 7. Yaitu yang pertama adalah supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan. Berhati-hati di dalam mendengar firman Tuhan dan menjalankannya. Ya. Berhati-hati di dalam mendengar ya firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Dan kalau mendengar firman Tuhan itu jangan nggak total, jangan setengah-setengah, tapi harus penuh hati. Kembali saya bersaksi ya. Saya suatu hari bilang ke Pak Dom, guru lesnya Pak Dom, Ibu Ina, itu dosen yang sangat terkenal di IKIP dan di Universitas Maranatha, ya, di jalan, kalau tidak salah Marta Dinata ya. Pak Dom tuh les. Waktu dia mau mencapai TOEFL untuk kuliah S2 di STT Jakarta, itu sudah les kemana-mana, nggak kemana-mana sih, 6 bulan nggak lulus. Tapi saya udah nggak kuat ya, karena setiap 3 bulan tuh bayarnya berapa. Kata si Pak Steve, ya sahabatnya di STT Inti, begitu ya. Pak Dom mengajar di STA Tiranus ya, Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Les aja sama Bu Ina, kami ke sana. Kami kaget. Hah?
15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun ya Pak Dom ya. Ya, 15 tahunan lah sekitar yang lalu, sekali datang bayarnya 75.000. Bayangin kalau sekarang berapa tuh? Ya 300.000 mungkin. Tapi saya bilang biarin lah. Ya, 10 kali datang bayarnya 750. Saya bilang ke Bu Ina, bayarnya 400 dulu, apa 500 boleh. Lalu bayar yang kedua. Dan apa yang terjadi setelah mungkin 6 atau 10 kali, saya lupa ya, apa 12 kali. Waktu kita mau bayar yang ketiga begitu, Bu Ina bilang gak usah bayar. Dan Pak Dom lulus, mencapai TOEFL-nya dan bisa diterima di STT Jakarta. Puji Tuhan. Ya. Mengapa harus bertindak hati-hati? Ya. Ketika saya mengeluarkan uang itu, saya bertindak hati-hati loh. Itu uang tabungan saya, uang tabungan kami. Ya, tapi saya mau dengar firman Tuhan. Jangan sampai minta-minta ke orang, jangan sampai menyusahkan minta dana dari sekolah tinggi Alkitab Tiranus ya. Enggak apa-apa biaya sendiri ya. Itu kan Tuhan yang beri. Nah, saudara juga jangan hitung-hitungan ya sama waktu saudara. Saudara jangan hitung-hitungan sama uang saudara kasih persembahan. Saudara jangan hitung-hitungan ya. Memberikan perpuluhan ke gereja. Itu satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan loh kepada kita ya. Wah, gimana ya? Ya, saya mau jualan nih, udah laku jualannya. Malah gak mau latihan paduan suara begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, saudara percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti total. Menyerahkan hidup kepada Tuhan secara total dan memberikan yang terbaik. Ya, saya kalau mau hitung-hitungan, suruh Pak Domingus minta dong uang di kampus. Enggak boleh. Kalau kita masih bisa memberi yang terbaik, berikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Tuhan gembala yang baik. Dan karena kami enggak perhitungan ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik juga. Ya, enggak mungkin lah bisa punya mobil yang bagus seperti yang kami pakai sekarang ya. Kita bersyukur ya, dari pelayanan itu bisa nabung gitu ya, bisa beli mobil lah yang sederhana. Tapi kok Tuhan kasih mobil yang bagus ya, yang harganya mahal. Bukan karena apa? Bukan karena kita gagah ya, kita bisa. Tetapi karena Tuhan yang memberi dan kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan, mati di kayu salib dan bangkit, maka saudara percayakan kehidupan saudara kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai, tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Ya, saudara, Bapak, Ibu semua. Ya. Dan yang keduanya adalah di dalam bagian keempat ini berhati-hati. Ya, dalam kita melakukan tindakan artinya mendengar dan taat kepada Tuhan itu dinyatakan di dalam yang kedua, total dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi dengarlah ya. Di dalam umat Israel dikatakan Shema ya. Adonai Elo Elo Adonai Ehad. Dengarlah hai umat Israel. Jadi umat Israel itu harus membuka telinganya untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Masukkan di dalam hatinya. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai, memberikan kekuatan, meneguhkan dan menolong pada waktunya. Saudara percaya? Amin. Lakukan itu ya. Dan ada dua bagian. Kalau saudara sudah menerima bagian yang dari Tuhan, maka sekarang saudara harus juga melakukan bagian saudara. Kesimpulannya apa bagian Tuhan? Yang pertama bagian Tuhan adalah menyertai, tidak membiarkan sendiri, tidak meninggalkan Yosua dan kita. Yang kedua adalah bagian kita harus menguatkan hati, meneguhkan hati, harus brave heart ya. Di sini harus be strong, kita tetap kuat, be courage, kita berani menghadapi kesulitan dan tantangan bersama Tuhan. Yang ketiga, dalam menghadapi masalah, rintangan, dan kesulitan hidup kita kuat dan berani menghadapinya dan mengatasinya
Karena Tuhanlah yang menjadi penolong dan sumber kekuatan kita. Bacakan sebagai yang terakhir Roma 11 ayat 36. Matius 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Sampai 10. Ayat 8, 7 ayat 8. 7 ayat 8. Ayat 9. Ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11 saja sekalian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita saja ya yang sudah ditebus Tuhan Yesus, tapi masih ada kekurangannya, masih ada dosa, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga, amin. Ya, dia tidak akan pernah membiarkan kita diberi yang jelek. Terakhir Roma 11 ayat 36, Pak Jimmy. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Segala sesuatu adalah dari keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan. Dari siapa saudara dapat penyertaan, dapat pemeliharaan, dapat pertolongan, dapat berkat Tuhan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Percayakah kita? Percayakah kita? Percayakah kita dengan segenap hati? Brave heart, be strong and courage. Ya. Jadilah kuat. Jadilah berani. Percayakah kita? Percayakah kita? Percayakah kita? Percayakah kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Kami juga sudah belajar mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan setiap kami bahwa kami tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Ada Engkau yang menyertai dan memelihara hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap teguh di dalam kehidupan ini, yang tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa, kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah, yang sedang ibadah online, yang dalam keadaan sakit, Tuhan mau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada masalah pergumulan, kami yakin Tuhan akan membukakan jalan bagi kami. Kami berterima kasih juga Tuhan buat Ibu Pendeta Dr. Juniasi yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati senantiasa hambanya, Ibu Jun bersama dengan Pak Dom dan anak-anak. Mereka dipakai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-hambamu boleh melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih buat mereka semua yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Tuhan yang memberkati dengan berkat yang berlimpah dalam usaha, dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat pemerintah kami baik di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, menyertai pemerintah kami supaya sungguh-sungguh ada keamanan, damai sejahtera Tuhan di negara kami Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan perjalanan kami pulang sebentar, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan
yang mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan juga yang akan membalas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.